Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Misa tadi, ini adalah sekolah yang baru, tapi sebelumnya program-programnya tidak baru. Jadi nama sekolahnya adalah Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Kami mengelola di dalamnya ini ada program Doktor Manajemen Teknologi, ada program Magister Manajemen Teknologi, ini yang sudah paling klasik karena ini sudah 25 tahun. Alumni kita, kalau yang program MMT ini sudah 2.300 lebih, jadi sudah sangat banyak kita punya alumni dan mahasiswa juga cukup banyak di situ. Kemudian yang ketiga ada program studi baru namanya Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Selanjutnya ada program Profesi Insinyur dan ada program pelatihan bersertifikat. Ya, jadi nanti akan disampaikan secara lebih detail untuk yang manajemen teknologi. Di sini hadir Dr. Jerry yang sebagai kaprodinya. Nanti akan saya persilakan untuk memberikan penjelasan lebih detail. Kemudian ada Dr. Dinariana, nanti adalah kaprodi dari yang inovasi sistem dan teknologi. Ada Profesor Ridho Bayu Haji yang menjadi kaprodi profesi insinyur, sama Bapak Agus Santoso nanti yang akan menjelaskan tentang program pelatihan bersertifikat. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa yang pertama yang saya mau jelaskan adalah untuk yang manajemen teknologi. Ya, jadi manajemen teknologi ini kalau program masternya seperti yang saya katakan tadi, ini sudah berlangsung 25 tahun, sangat banyak dikenal di masyarakat dengan nama MMT ya. Jadi gelarnya pun nanti MMT gitu ya. Jadi Magister Manajemen Teknologi. Nah, apa saja bidang-bidang yang ada di situ nanti mungkin Pak Jerry akan menjelaskan lebih lanjut, tetapi secara umum ada manajemen industri, manajemen proyek sama manajemen teknologi informasi, dan ini sudah cukup lama ya. Jadi kalau manajemen industri itu banyak diambil biasanya oleh yang bekerja di pabrik atau di perusahaan-perusahaan lain pada umumnya. Manajemen project ya banyak diambil yang bekerja di sektor konstruksi, tapi sebenarnya ya bisa project yang lain-lain juga, apa saja gitu. Yang ini tentang IT tentu saja, manajemen teknologi informasi. Kemudian ada business analytics, nah ini nanti akan banyak bermain dengan analisis data untuk pengambilan keputusan. Ada supply chain management, ada innovation design management, sama yang baru kita punya kerjasama dengan dengan Mac Plus Institute yang baru kita luncurkan sekarang adalah Teknomarketing. Nah, basisnya kalau yang offline itu kita punya kelas Jakarta maupun kelas Surabaya, yang tentu saja ya kita yang utamanya di Surabaya, tapi kita juga punya kelas di Jakarta dan juga yang jarak jauh. Nah, kita juga punya program doktor untuk yang manajemen teknologi ini yang kebanyakan nanti pesertanya adalah para profesional atau eksekutif di perusahaan begitu. Nah, itu mengenai MMT. Mungkin nanti Pak Jerry akan describe lebih detail. Nah, yang kedua adalah Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah prodi baru ya, baru kita luncurkan, yang tentu saja arahnya adalah untuk memicu berbagai macam inovasi di mana-mana. Nah, tidak hanya di satu sektor gitu ya. Nah, sehingga untuk semester ini kita meluncurkan ada 4 bidang keahlian yang tentunya ini adalah bidang-bidang yang sangat dibutuhkan baik saat ini maupun masa depan. Ada renewable energy. Kalau kita barangkali atau Bapak Ibu mungkin beberapa hari atau seminggu terakhir ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, beliau sangat menekankan bagaimana kita perlu melakukan transisi energi dari yang berbasis pada fosil ke yang lebih renewable. Jadi ini adalah masa depan kita, ya. Kemudian geothermal tentu menjadi salah satu sumber yang cukup besar di Indonesia yang tentunya sebelumnya masuk salah satu bagian dari renewable energy. Kemudian ini ada bidang yang cukup unik juga, yaitu mitigasi risiko bencana, ya. Dan yang terakhir ini juga kerjasama seperti Teknomarketing tadi kerjasama dengan Mac Plus Institute. Nah, ini kita bekerjasama dengan sebuah perusahaan di
Jakarta, institusi pendidikan, tapi juga sebenarnya berasosiasi dengan perusahaan venture capital yang sukses berinvestasi di cukup banyak usaha-usaha startup. Nah, ini sangat menarik jadi tentang startup teknologi gitu. Nanti mungkin Pak Dinar bisa menjelaskan kuliah-kuliahnya yang ada di situ. Nah, selanjutnya untuk yang program doktor ini sebetulnya masuk ke kelompok yang sebelumnya ya, manajemen teknologi. Jadi yang ada program doktor baru yang manajemen teknologi, tapi ini cukup luas cakupannya karena manajemen teknologi itu bisa mencakup banyak hal ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di program doktor ini kita punya desainnya agak berbeda ya. Jadi desain program doktor kita ini agak berbeda dengan program doktor yang akademik pada umumnya karena memang kita ingin supaya di sini ada model program doktor yang bisa diikuti oleh para praktisi. Nah, ini cepat sekali, jadi kita dalam 3 semester sudah punya hampir 50 peserta di situ, jadi banyak sekali yang berminat di sana, dan menariknya ya mereka-mereka yang bekerja di lapangan dengan tetap bekerja full time, tetap bisa mengikuti program-program doktor ini dengan cukup baik gitu ya, dan hasilnya juga bagus-bagus di sana. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai bagaimana kita memanage proses belajar mengajar dan lain sebagainya di sekolah interdisiplin ini ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwa dosennya nanti akan merupakan gabungan dari praktisi dan akademisi, terutama di program magister, ya even di program doktor sebetulnya. Jadi kita punya doktor-doktor maupun yang S3 maupun yang sudah profesor di ITS yang kita undang untuk menjadi pengajar. Jadi kita ngambil dari banyak sekali disiplin ilmu. Kemudian juga praktisi-praktisi akan banyak sekali. Jadi itu salah satu keunggulan yang sering dikutip oleh para peserta bahwa salah satu keunggulan dari program kita adalah kita punya kombinasi pengajar, akademisi dan praktisi. Dan kita mengupgrade terus kita yang menjadi pengajar di sini melalui seperti kegiatan teaching workshop. Jadi bagaimana kita menyetarakan program-program pendidikan dan proses pendidikannya dengan perguruan tinggi terbaik di dunia. Jadi kita sering sekali mengundang kolega-kolega dari perguruan tinggi asing yang bagus-bagus untuk memberikan sejenis penyegaran terhadap dosen-dosennya. Jadi bukan hanya mahasiswanya, tapi dosen-dosennya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pembelajaran di kita banyak menggunakan kasus-kasus, baik kasus yang sifatnya global, jadi seperti di kelas-kelas kita lihat ada kasus yang menggunakan perusahaan seperti Amazon, Apple, Uniqlo, Boeing, dan lain sebagainya, maupun ada kasus-kasus lokal yang didevelop oleh dosen sendiri dengan mungkin melihat dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan dan sebagainya, itu dijadikan bahan di kelas. Nah, kita ingin menstandarkan supaya proses belajar mengajar di kita itu seperti perguruan tinggi atau sekolah-sekolah bisnis di perguruan tinggi maju. Jadi seperti di Harvard misalnya, ini hampir semua kasus-kasus ini kita ambil dari Harvard Business School. Jadi kita ingin menjadi sebuah sekolah yang di bidang bisnis dan manajemen, terutama di manajemen teknologi dan inovasi, yang memang terkemuka di dunia. Nah, kita juga banyak sekali mengundang dosen tamu, ini hanya sebagian saja. Dan setiap semester, di awal-awal semester, kita juga mengundang figur-figur top untuk memberikan kuliah pembuka. Jadi seperti yang sebelumnya kita pernah mengundang dari Deloitte India, direkturnya Deloitte India. Sebelumnya lagi ada dari sebuah perusahaan yang cukup besar di Amerika, beliau memberikan kuliah pembuka dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bahwa memang kita menawarkan sesuatu yang valuable bagi stakeholder kita, bagi calon-calon mahasiswa. Dan tidak itu saja, kita juga terus-menerus meningkatkan layanan akademik kita, sehingga bukan hanya dosennya yang diimprove kemampuan di dalam proses mengajarnya, tetapi juga tenaga-tenaga akademik secara rutin kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa maupun stakeholder atau calon mahasiswa maupun stakeholder lainnya
mengikuti standar-standar sebagai excellent service. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan di awal, nanti akan dilengkapi dengan Bapak dari masing-masing koordinator atau kepala program studi, termasuk nanti untuk yang pelatihan atau pendidikan yang non gelar kita juga punya, kita juga mulai galakan mulai sekarang, serta juga untuk yang program profesi insinyur yang merupakan salah satu program yang sangat penting sekarang karena semua sarjana teknik atau insinyur akademik harus memiliki nanti surat tanda registrasi insinyur dan juga diharapkan lulus sebagai insinyur profesional gitu ya, bukan hanya insinyur akademik. Itu barangkali pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan undang mungkin yang pertama adalah Pak Dinar dulu, Pak Dinariana bisa memberikan sedikit penjelasan lebih detail mengenai prodi inovasi sistem dan teknologi. Saya persilakan Pak Dinar. Dr. Dinariana sebagai Ketua Program Studi. Terima kasih Prof. Nyoman Wijaya. Saya izin untuk share. Sudah terlihat ya Bapak? Sudah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya Dinariana, tadi sudah diperkenalkan oleh Prof. Nyoman sebagai Kepala Prodi Inovasi Sistem dan Teknologi. Saya akan memberikan sedikit paparan terkait dengan program studi ini. Nah, program studi ini berdiri baru saja gitu ya di tahun 2021 dan seperti yang disampaikan Prof. Nyoman tadi bahwa tujuan prodi ini dirancang adalah untuk membekali dasar-dasar yang memadai mengenai inovasi baik di sistem maupun di teknologinya. Saat ini kita memiliki 4 bidang keahlian. Ya, ada energi terbarukan, kemudian teknologi geotermal, mitigasi risiko bencana, dan satu bidang keahlian yang terakhir kita rintis gitu ya untuk ini adalah merupakan program kerjasama antara program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi dengan IDS College. Nah, yang membuat unik gitu ya, jadi struktur kurikulum di program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi itu hampir sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh prodi Manajemen Teknologi ya. Jadi berupa modular gitu. Jadi diawali dengan kuliah pondasi, yang ini adalah kuliah pondasi, kemudian ada strategi dan inovasi, teknologi dan riset. Masing-masing bobotnya adalah 4 SKS yang di dalamnya terdiri dari metode kuantitatif, teknologi industri 4.0. Kemudian ada perkuliahan strategi dan inovasi yang di dalamnya ada 5 perkuliahan atau 5 mata kuliah, manajemen teknologi dan inovasi, manajemen proyek, design thinking, etika bisnis dan keberlanjutan lingkungan, dan technopreneurship. Jadi semua mahasiswa yang nantinya bergabung dengan keempat bidang keahlian ini, energi terbarukan, geotermal, mitigasi risiko bencana, dan startup teknologi, akan menempuh mata kuliah ini. Nah, yang membedakan antara satu bidang keahlian dengan bidang keahlian yang lainnya adalah di klaster bidang teknologi ini. Jadi di sini akan diberikan pilihan ya, beberapa mata kuliah pilihan yang memiliki beban SKS 2 sampai dengan 3 SKS. Kemudian di akhir semester ya ada proposal tesis dan tesis. Jadi ini adalah struktur kurikulum yang dikembangkan di program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi.
Ini saya akan mulai dengan energi terbarukan dan teknologi geothermal. Kita bisa lihat di sini di mata kuliah pilihan yang tadi saya sampaikan. Untuk mata kuliah energi terbarukan ada sumber daya energi terbarukan, energi kebijakan dan masyarakat, simulasi proses, integrasi sistem, penyimpanan energi, solar, bioenergi, dan hydropower. Kemudian untuk kurikulum di bidang keahlian teknologi di geothermal, itu untuk mata kuliah pilihannya ada sumber daya geothermal dan penggunaannya, pemodelan dan simulasi cadangan geothermal, rekayasa geothermal, penyimpanan energi, manajemen risiko geothermal, dan pengobaran geothermal. Nah, profil lulusan yang ingin dibentuk oleh kedua bidang keahlian ini adalah inovator dalam bidang teknologi, kemudian profesional yang bekerja pada bidang teknologi, konsultan, dan juga teknopreneur. Nah, siapa sebenarnya atau calon-calon mahasiswa yang yang bisa bergabung di sini? Ya, dari fresh graduate ya. Jadi kemudian dari praktisi dan pegawai, dari Pemda maupun Dinas ESDM, ataupun dari kalangan umum yang tertarik pada bidang energi terbarukan dan juga teknologi geothermal. Dan tidak menutup kemungkinan dosen dan juga tenaga pendidik yang tertarik pada bidang-bidang ini. Saya lanjutkan dengan kurikulum di bidang keahlian mitigasi risiko bencana. Ya. Berikut adalah mata kuliah pilihannya, ada pengantar manajemen risiko bencana, kemudian perencanaan pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas, sistem logistik bencana, dan penilaian risiko bencana. Dan diharapkan kemampuan lulusan setelah lulus dari bidang keahlian mitigasi risiko bencana ini adalah mampu mengelola risiko secara inovatif dan teruji melalui pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Kemudian memanfaatkan teknologi terkini dalam pengelolaan pengurangan risiko, memberikan rekomendasi atau solusi atas kejadian peningkatan risiko, dan mampu merancang tindakan, kegiatan, ataupun proyek dalam membangun resiliensi. Kemudian program studi ini atau kurikulum bidang keahlian ini ditujukan juga pada fresh graduate, kemudian konsultan atau kontraktor, pemerintah, terutama BNPB dan BPBD setempat, dan dinas-dinas yang terkait, termasuk juga LSM, industri keuangan, dalam hal ini adalah asuransi dan juga perbankan, dan serta akademisi dan peneliti. Kemudian untuk bidang keahlian yang terakhir yaitu startup teknologi atau teknologi startup, ya. Jadi ini adalah kerjasama antara ITS dengan IDS College, dan mata kuliah pilihan yang ditawarkan selain mata kuliah fondasi dan teknologi tadi adalah fundraising dan financing, teknologi data dan analytics, kemudian industry project, innovation workshop, dan service design. Nah, program ini ditujukan kepada entrepreneur dan pemimpin bisnis ya yang ingin mendorong inovasi di organisasi yang mereka pimpin, kemudian pendiri bisnis rintisan, manajer tingkat menengah hingga manajer tingkat senior untuk mempersiapkan kepemimpinan teknologi, dan konsultan yang ingin mengeksplorasi teknologi serta solusi inovasinya. Ini adalah sedikit program highlight untuk teknologi startup. Jadi setelah lulus nantinya mahasiswa akan lulusan akan mendapatkan master degree dari ITS dan juga sertifikat dari IDS College. Ada beberapa pendekatan dalam proses pembelajaran ya. Dia ada live session dengan IDS Faculty, kemudian industry based assignment, kemudian juga ada case study yang berkaitan dengan kasus-kasus real di industri, kemudian webinar dan juga internship program. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, pertemuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dinar. Jadi ini yang terakhir disampaikan oleh Pak Dinar mengenai teknologi startup itu
nanti langsung pengajar praktisinya nanti langsung para pendiri dan pengelola startup yang sudah berhasil dan juga punya kualifikasi untuk mengajar. Jadi akan sangat menarik nanti, termasuk dari pendanaan juga, sehingga nanti punya network untuk mendapatkan dana untuk pengembangan startup dan lain sebagainya. Baik, ya, nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab, mungkin dari tim kita kalau ada yang bisa dijawab di chat, bisa dijawab di chat ya. Nanti kalau enggak kita akan coba jawab secara lisan di bagian akhir. Nah, selanjutnya mungkin 5 menit berikutnya saya persilakan Pak Jerry untuk menyampaikan program-program MMT. Ya, terima kasih Prof. Nyoman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan jaringannya tidak ini ya stabil ya, karena di Surabaya sedang hujan deras sekali. Nanti stabil untuk jaringannya ya. Baik, izin untuk share screen sebentar. Ya. Ya, kami dari Prodi Pascasarjana Manajemen Teknologi. Ya, sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nyoman, bahwasanya untuk manajemen teknologi ini bukan prodi baru, ya. Maksudnya bukan hal yang baru, ya. Tapi ini sudah lama. Jadi untuk yang MMT ini sudah berusia cukup lama, ya, 25 tahun ya. Kita baru saja berulang tahun yang ke-25. Jadi ini prodinya cukup lama, gitu ya. Kemudian sampai dengan saat ini adalah ya bidang-bidang keahlian ya yang saat ini dijalankan oleh prodi MT, oleh prodi Manajemen Teknologi. Ya, jadi kita ada project management atau manajemen proyek, kemudian information technology management atau manajemen teknologi informasi, kemudian ada juga manajemen industri. Ya, tiga bidang ini sudah lama sekali ya. Jadi ini yang lama, yang sudah ada sejak lama. Kemudian yang tahun 2018 kalau tidak salah itu ada bidang yang baru yang di launching, yaitu supply chain management atau manajemen rantai pasok. Kemudian ada business analytics atau analitika bisnis ya, dan yang tahun 2020 ya, bidang yang baru yaitu innovation design management. Ya, ini ada 6 bidang untuk yang S2 plus yang bulan lalu baru di launching itu adalah bidang teknomarketing. Yang ini bekerja sama dengan Markplus Institute dengan Pak Hermawan Tajaya. Jadi dengan Markplus kita kerjasama untuk menjalankan ya program teknomarketing. Nanti baik itu pengajarnya ya semuanya dari mix ya, dari ITS dan juga dari Markplus. Ya, kemudian nanti keunggulannya nanti ada internship yang semuanya dihandle langsung oleh Pak Hermawan Tajaya untuk yang teknomarketingnya. Ya, kemudian di prodi MT ini ya kita juga running untuk program kelas Jakarta yang dulu ini kita offline ya, kita tiap minggu ke Jakarta, tapi karena ada pandemi COVID ya sampai dengan saat ini masih online, tapi ini masih tetap jalan ya. Jadi untuk yang kelas Jakarta masih tetap jalan meskipun kondisinya online gitu ya. Kemudian plus ada juga ini prodi yang baru juga, yaitu tentang program doktoral ya, yang baru belum ada 2 tahun ini berdirinya ya, jadi masih baru. Tapi untuk program doktoral ini kita sudah mempunyai sekitar 50 mahasiswa ya. Untuk yang mahasiswa, untuk yang MMT, untuk yang magister kita total ya kurang lebih hampir 1.000 mahasiswa. Kemudian yang program doktor ini kurang lebih ada sekitar 50 mahasiswa. Ya, kemudian untuk struktur kurikulumnya ya karena kita masuk dalam asosiasi pengelola manajemen
prodi manajemen di Indonesia, maka kita ini adalah struktur kurikulumnya. Ya. Ada mata kuliah, nanti mata kuliah foundation, kemudian di bidang marketing, ada functional management, ada teknologi management, dan terakhir nanti dari semua mata kuliah ini akan mendukung research yang nantinya akan final project ya, jadi semacam tesis untuk yang bagian akhirnya. Kemudian untuk mata kuliah foundation, marketing, functional management, dan teknologi management, ya untuk semua bidang magister yang tadi itu ada mata kuliah yang diambil oleh semua bidang keahlian, ya, tetapi ada beberapa mata kuliah pilihan yang itu adalah mata kuliah core untuk masing-masing bidang. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita gali lebih dalam pada sesi diskusi yang nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Ya, saya kira demikian Prof. Nyoman untuk penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, ya. Terima kasih Pak Jerry. Nanti kita perdalam lagi banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan jawab setelah presentasi ya. Selanjutnya saya undang Prof. Ridho Bayu Haji sebagai Kaprodi Program Profesi Insinyur. Silakan. Terima kasih, Prof. Nyoman. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan perihal prodi program profesi insinyur ITS. Jadi alhamdulillah tahun ini PSPPI ini ada di dalam Tata Pamong Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Jadi berikut outline daripada presentasi dari PSPPI, dan ini sekilas tentang sejarah daripada PSPPI ITS. Jadi memang ini PSPPI adalah mandat ya secara nasional bahwa seluruh insinyur ini dengan undang-undang ini nanti akan mulai 2022 ini insinyur profesional ini diharapkan semua yang telah mendapatkan insinyur akademik ini diharapkan untuk mengikuti prosedur daripada insinyur profesional. Salah satunya adalah dengan PSPPI ini. Dan berikut ini Tata Pamong PSPPI di bawah SIMT. Jadi PSPPI ini ada Kaprodi dan Sekprodi. Dan Bapak Ibu nanti akan dibantu nanti oleh Pak Devri sebagai Sekprodi seandainya untuk mendapatkan informasi bagaimana mengikuti program PSPPI ini. Dan ini lokasi PSPPI sudah bergabung di gedung SIMT ITS Jalan Cokro. Jadi kami persilahkan untuk informasi bisa nanti menghubungi kami di sini. Dan ini visi misi PSPPI, jadi menjalankan mandat ya tentang keprofesian insinyur dengan harapan kita dapat menunjang industri dan kelautan berwawasan lingkungan ya, khusus untuk warna daripada ITS. Jadi untuk sertifikat insinyur profesional yang perlu Bapak Ibu ketahui, jadi memang ini akan dinilai secara kompetensinya. Jadi di sini nanti setelah PSPPI ini kita akan mendata jam terbang daripada keprofesian kita. Itu nanti biasanya yang menjalankan PSPPI itu akan terakumulasi ya. Jadi kalau nilainya 600 kegiatannya ini IPP, 3000 itu IPM, dan 6000 itu adalah IPU. Nah, ITS sementara masih programnya RPL ya. Rekognisi program lampau ya. Jadi ini persyaratannya ya, nanti bisa disimak di website begitu ya.
Jadi ini sekilas sebagai informasi bahwa mempunyai latar belakang sarjana teknik begitu. Apakah boleh? Yang tidak teknik boleh. Ya, tapi memang ada beberapa persyaratan, ya. Persyaratan dengan pengalaman keinsinyuran minimal 5 tahun, begitu ya. Jadi nanti akan ada self assessment dan wawancara. Nah, ini konsentrasi pembimbingan. Jadi beberapa keinsinyuran di ITS ya sesuai dengan departemen ya yang ada di ITS. Kemudian untuk kurikulum rekognisi pembelajaran lampau PSPP ITS ini beban studinya adalah 24 SKS ya. Jumlah SKS-nya seperti yang tercantum di slide ini ya. Jadi memang sementara ITS masih RPL, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah akan melaksanakan yang reguler begitu ya. Kalau yang RPL ini 1 semester dan nanti yang reguler insya Allah ini adalah 2 semester ya, karena ada praktek atau magang keinsinyuran. Nah, ini nanti tata cara pendaftaran bisa Bapak Ibu ya nanti di website ya Smith ITS ICID, di situ sudah lengkap informasinya ya. Dan ini adalah agenda waktu. Jadi untuk pendaftaran program profesi insinyur ini sampai diperpanjang ya sampai tanggal 2 Januari 2022. Silakan untuk mempersiapkan begitu ya. Dan inilah adalah waktu. Jadi untuk pendaftaran ini masuk di kegiatan RPL di semester genap 2021-2022. Dan ini data alumni dari mahasiswa PSPPI, total alumni 491 dan mahasiswa semester gasal ini ada 95 orang. Dan beberapa lembaga yang bekerja sama ya mengirim para engineer-nya untuk melaksanakan PSPPI. Baik, saya kira itu informasi singkat daripada PSPPI. Kami tunggu kabar baik dari Bapak Ibu dan terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ridho Bayu Haji sebagai Kaprodi program profesi insinyur. Ya, yang terakhir silakan Pak Agus Santoso sebagai koordinator program pendidikan bersertifikasi. Nah, ini yang non gelar ya. Jadi yang barangkali perusahaan butuh pengembangan dari staf-stafnya untuk dididik pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini nanti yang menangani adalah program pendidikan bersertifikasi. Saya persilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Nyoman. Selamat malam Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu karena ini sudah meluangkan waktu yang luar biasa, Prof. Malam-malam ini pasti ada yang sambil ngejar deadline ya di kantor ya, akhir tahun. Ada yang sambil nyetir mungkin menerjang banjir karena di Surabaya ini hujan deras. Ya, jadi untuk program pendidikan bersertifikasi di SIMT ITS ini memang untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua yang memang belum memiliki kesempatan untuk studi lanjut ya dengan program studi yang bergelar seperti yang disampaikan Prof. Nyoman tadi. Memang program pendidikan bersertifikat ini khusus diselenggarakan dalam waktu yang relatif singkat, tidak seperti kuliah sampai 2 tahun, tetapi memang program pendidikan bersertifikat ini tidak seperti pendidikan atau pelatihan biasa yang mungkin berlangsung 1 hari, 2 hari, atau beberapa jam. Dan memang tugas kami di sini adalah menyelenggarakan program pelatihan yang interdisiplin, artinya dalam penyelenggaraannya ini melibatkan banyak disiplin umum. Sehingga ketika kita nanti menyelenggarakan proses pendidikan bersertifikasi, harapan kami ini benar-benar sesuai dunia usaha atau dunia industri di mana Bapak Ibu bekerja begitu ya, karena memang
Kalau kita berbicara tentang pendidikan ini sebenarnya tidak terlepas dari upaya kita maupun institusi di mana kita bekerja untuk meningkatkan kapabilitas kita, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. Sehingga memang program ini itu ditujukan sebenarnya untuk ini ya, jadi para profesional, leader, decision maker, kemudian juga para konsultan dan juga para edukator. Karena memang ini sebenarnya pelatihan yang ditujukan untuk postgraduate begitu. Jadi yang sudah S1 atau S2 dan bahkan mungkin S3 ingin meningkatkan kapabilitasnya di bidang tertentu, memungkinkan sekali untuk mengikuti pelatihan ini. Dan program pelatihan ini memang kita awali dengan sebuah ini ya, analisa kebutuhan dari dunia usaha, dunia industri itu dalam pekerjaannya membutuhkan jenis pelatihan apa, sehingga kami nanti akan mendiskusikan secara langsung dengan para trainer, para pakar, kira-kira kebutuhannya seperti apa, modulnya seperti apa, dan bidang-bidang apa saja yang mungkin kita tawarkan ke bagian pengembangan ya, bagian pengembangan SDM di institusi Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita juga akan menawarkan, jadi kita tidak langsung saklek begitu untuk menyelenggarakan program tertentu, tetapi sebenarnya ini adalah win-win solution. Kira-kira apa yang diharapkan dan kita akan menawarkan sesuatu yang terbaik tentunya bagi perusahaan Bapak Ibu semua. Kemudian kenapa Bapak Ibu semua diharapkan memilih kami ya, seperti dengan prodi-prodi yang lain kita memiliki keunggulan yang jelas adalah customize. Jadi program ini kita custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kemudian juga didasari dengan case study. Jadi di akhir dari program pelatihan ini ada beberapa project yang nanti mungkin disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian kurikulum yang sifatnya interdisiplin, dan juga ada program evaluasi ya, setelah melakukan program pendidikan ini kita akan mendampingi beberapa waktu tentunya dengan para pakar. Kemudian ketika online seperti ini mungkin pelatihan bisa dilaksanakan dengan ini ya, kombinasi antara online dan offline. Jadi kita mencoba untuk menyediakan learning management systemnya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses secara online dari program pelatihan ini. Kemudian kita memberikan beberapa jaminan kualitas, yaitu standarisasi kompetensi yang diharapkan, standarisasi sertifikasi, standarisasi modul, kemudian jumlah sesi, fasilitas, dan juga layanan. Skema pelaksanaannya ini sangat fleksibel sekali, jadi nanti kita tetap akan menawarkan program yang sifatnya rutin setiap tahun ada, jadi Bapak Ibu nanti secara personal bisa langsung memilih bidang pelatihan yang sesuai, ada kelas profesional, ada kelas eksekutif. Ini perbedaannya, kalau kelas eksekutif memungkinkan sekali kita mendatangkan trainer dari perguruan tinggi luar negeri atau para praktisi luar negeri. Kemudian untuk program in-house training tentu saja kita akan menyelenggarakan dengan kerjasama dengan unit pengembangan ini ya, SDM di perusahaan atau instansi Bapak Ibu semua. Dan ini pun kita juga menawarkan dua jenis, jadi bisa dilakukan di kantor Bapak Ibu atau juga di luar begitu ya, di hotel dan tempat-tempat yang lain. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan juga sangat fleksibel. Kita mengikuti kondisi instansi Bapak Ibu, para trainernya juga kami pilihkan begitu ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Ini adalah beberapa bidang pelatihan yang akan kami selenggarakan di tahun 2022. Jadi ada beberapa yang sifatnya interdisiplin seperti business analytics dan intelligence, kemudian smart city and corporate governance, digital leadership, project management, finance, gitu ya. Dan juga beberapa bidang pelatihan yang terkait dengan pelabuhan, begitu ya, manajemen pesisir dan sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi program pelatihan ini sangat dinamis, artinya sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu semua. Ini beberapa jadwal yang bisa kami sampaikan di tahun 2022, nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan Bapak Ibu semua yang menginginkan instansinya mendapatkan dokumen penawaran in-house training kami, silahkan mengisi link berikut ya, nanti akan disampaikan di kolom chat. Itu saja Prof. Nyoman yang bisa saya sampaikan. Harapan kami semoga kami bisa menjadi bagian dari pengembangan kapabilitas SDM di seluruh instansi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Nyoman. Baik, Pak Agus Santoso. Terima kasih atas penjelasannya.
Ya, Bapak Ibu semuanya, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya coba nanti mungkin bisa dibantu oleh yang lain-lain. Barangkali pasti ada yang ketinggalan karena cukup banyak di sini. Pertama ada pertanyaan, apakah MMT ini beda dengan teknik industri atau manajemen? Ya, jadi berbeda tentu saja. Kalau dari sisi disiplin ilmunya, MMT itu masuk ke kategori ilmu manajemen, tapi kita ngambil konsentrasinya yang hampir semua berbau teknologi. Nah, itu gabungannya unik. Jadi kalau di MMT ini diwajibkan nanti para pesertanya itu ngambil kuliah namanya manajemen fungsional. Nah, manajemen fungsional itu yang pertama. Yang kedua, desain proses pembelajarannya lebih mengarah kepada domain profesional gitu ya, sehingga banyak studi kasus, nanti tesisnya juga harus berbasis case study. Jadi bukan tuntutan pengembangan keilmuan, tetapi dampak ke lapangannya itu yang lebih ditekankan. Nah, itu bedanya. Jadi berbeda tentu saja, dan kalau yang mungkin ya agak dekat dengan teknik industri adalah bidang keahlian manajemen industri, tapi yang lain-lainnya kan enggak. Kayak misalnya tadi ada manajemen proyek, itu kan hanya sedikit sekali overlap-nya dengan teknik industri. Ya. Kemudian banyak pertanyaan mengenai perkuliahan. Nah, perkuliahan kita itu jam kuliahnya adalah jam di luar jam kerja, sehingga para pesertanya ini masih bisa sambil bekerja. Jadi kita ngambilnya kalau yang profesional itu adalah Senin, Selasa, Rabu mulai 18.30 malam ya, sampai 22.10 kalau ngambil 2 mata kuliah malamnya ya. Nah, kalau yang eksekutif itu mulainya Jumat sama Sabtu. Jumatnya malam, Sabtunya mulai pagi sampai sore. Nah, apa bedanya antara yang PJJ dengan yang reguler ya, yang non PJJ. Nah, jadi kita itu PJJ-nya adalah PJJ kelas sebetulnya ya, kelas PJJ. Dalam arti nanti sebetulnya masih ada, kalau situasinya sudah aman, kalau sekarang kan semuanya online, tidak ada bedanya kalau sekarang. Mungkin setidaknya semester depan mungkin sudah mulai ada kelas-kelas hybrid. Nah, bedanya adalah kalau yang PJJ itu memang kita rancang program-programnya itu supaya bisa diikuti secara jarak jauh ya. Tetapi masih ada kewajiban, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya, 1 kali per semester gitu misalnya, atau sekali datang itu langsung ngambil beberapa kali pertemuan dalam 1 semester, itu datang ke kampus dengan maksud supaya jangan sampai kita punya alumni tapi tidak pernah merasakan menginjakan kaki di kampus gitu. Tapi kalau sekarang sih belum bisa ya. Nah, nanti kalau memang sudah offline-nya sudah aman, itu akan seperti itu. Nah, kelas-kelas kita itu sudah dirancang bisa hybrid, nanti ada mahasiswa di kelas, ada juga yang tidak bisa datang di kelas, itu bisa mengikuti secara online gitu. Tapi kalau yang statusnya non PJJ, ya kita harapkan nanti ya secara reguler datang ke kampus, walaupun saya kira kita akan mendesain flexibility yang tinggi ke depan. Jadi mungkin kita akan lakukan, yang penting kelasnya itu dosen sama sebagian mahasiswanya ada di kelas, kemudian yang lainnya mungkin bisa mengikuti secara bergiliran gitu. Apalagi kalau dekat-dekat ini kan kita tidak diperkenankan untuk full kapasitinya gitu ya. Jadi akan seperti itu. Jadi fleksibel sekali kita. Baik yang S2 maupun S3. Nah, S3 itu semua jalurnya nggak ada bedanya. Jadi hanya walaupun mungkin di SMIT-nya, sistem pendaftaran kita itu ada dibagi eksekutif, PJJ gitu, in reality itu sama semua. Ya, untuk yang S3. Yang S3 itu bisa diikuti tentu saja dari mana-mana ya. Jadi sekarang kita punya mahasiswa dari Riau juga ada, dari Kalimantan juga ada, dari Jakarta banyak gitu ya. Kemudian dari Surabaya sebagian. Itu yang S3 sangat fleksibel. Nanti tentu saja kalau sudah waktunya aman, pasti kita akan juga mengadakan beberapa kali pertemuan supaya mahasiswa-mahasiswa di S3 ini punya network yang bagus, karena banyak pimpinan perusahaan di situ. Masa enggak pernah ketemu? Nah, kalau ketemu kan mungkin bukan hanya dapat dapat ilmu, tapi juga mungkin bisa dapat network bisnis kan gitu. Itu banyak value yang kita create di situ sebetulnya. Nah, kemudian mengenai dari jalur mana, tadi sudah saya sempat jawab di chat ya.
kita ini program-program interdisiplin ya. MMT itu bisa nerima dari hampir semua bidang S1. Itu MMT ya. Termasuk yang program inovasi nanti juga begitu ya. Jadi bisa nerima dari berbagai bidang. Memang sih kalau secara statistik mahasiswa kita itu mayoritas S1-nya itu teknik atau eksakta lah, eksakta yang kelompok ilmu-ilmu dasar juga banyak. Nah, tapi juga tidak sedikit yang dari manajemen, ekonomi, kemudian bahkan dari luar itu juga ada. Dan ya saya pernah punya bimbingan mahasiswa dari psikologi ngambil manajemen proyek. Setelah saya lihat ya ternyata bisa juga dia gitu ya, dan sudah lulus sekarang gitu. Itu interdisiplin. Kecuali barangkali yang tadi saya juga tulis adalah kalau ngambil bidang keahlian manajemen teknologi informasi, nah itu kelihatannya kalau saya lihat dari pelajaran-pelajarannya diharapkan punya background yang ya di sekitar sistem informasi, informatika, dan sekitarnya. Untuk yang inovasi sistem dan teknologi, terutama untuk yang geothermal sama energi terbarukan, ya harapannya nanti pastilah yang punya track record yang relevan begitu, ya baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi bidang ilmu. Walaupun ilmu energi itu kan tersebar di mana-mana, ya di banyak kayak di ITS itu di elektro ada, di kimia ada, teknik kimia ada, di teknik mesin ada gitu. Jadi semuanya itu bisa masuk nanti. Ya, jadi dari macam-macam gitu. Nah, itu mengenai background ya. Yang S3 juga begitu ya. Yang S3 jadi macam-macam bidangnya. Jadi di sini ada yang nanya informatika bisa ya, tidak masalah. Nanti mungkin risetnya itu diarahkan ke yang sesuai dengan pekerjaan atau interest-nya tentunya yang ditunjang oleh keilmuan S1. Karena S3 itu kan sebenarnya bobot yang besar kan risetnya, ya bukan kuliahnya. Kuliahnya itu hanya ada 12 SKS, itu pun mengarahkan supaya para kandidat itu nanti bisa menulis, bisa punya knowledge tentang metodologi penelitian yang tepat, dan sebagainya. Nah, sehingga dari sana nanti harapannya topik-topik itu bisa bervariasi. Nah, seperti sekarang misalnya yang sudah ada, yang saya lihat itu ada yang topiknya tentang safety di tempat kerja, ya terutama yang dari oil and gas ini banyak angkat yang safety. Ada yang ngambil riset atau penelitian tentang pengembangan startup, ya ada yang seperti itu, startup teknologi tentu saja. Ada yang risetnya mengenai energi juga banyak, saya lihat ada beberapa. Ada risetnya tentang transportasi, supply chain, logistik, kemudian produktivitas dan lain sebagainya. Jadi riset itu open di situ. Yang penting di situ ada muatan-muatan manajemen sama teknologinya. Jadi begitu. Ada dari kalangan akademis, ini ada pertanyaan. Ya, memang sih kalau secara komposisi itu mayoritas dari praktisi yang masuk sekarang. Ada juga dosen, beberapa dosen juga ada yang ambil di DMT, tapi memang beda kalau yang S3 di yang monodisiplin yang reguler di ITS itu, seperti tempat saya misalnya di teknik industri, yang aslinya saya orang teknik industri gitu. Nah, kebanyakan dosen, ada sih 1-2 praktisi. Tapi kalau di sini kebalik, kebanyakan praktisi, ada sedikit dosen. Jadi tetap tidak tertutup kalau dosen mau ngambil di situ. Malah enak karena dapat kenalan banyak dari para praktisi nanti gitu ya. Nah, untuk akreditasi, ini akreditasi kalau MMT itu A, sejak dulu memang sudah A, karena ini program lama. Ya. Kemudian untuk program doktor, akreditasinya adalah sekarang masih akreditasi minimum, tetapi ini kita sudah mulai menyusun borang supaya nanti setidaknya mungkin dalam kurang dari 1 tahun ke depan, itu sudah terakreditasi. Tentunya target pertama kalau sebelum ada lulusan B dulu, setelah itu ketika nanti sudah ada lulusan kita akan mengajukan lagi sehingga nanti harapannya mungkin dalam 1,5 tahun sudah bisa dapat A gitu ya. Jadi itu untuk program doktor. Untuk program magister inovasi sistem dan teknologi tentunya ini kan baru usulan, kita ini sudah akan berangkat borang untuk usulan akreditasi minimumnya. Setelah itu kita akan mengajukan untuk akreditasi, sehingga kan harapannya pada saat ada yang sudah lulus itu kita sudah akreditasi minimum B lah gitu untuk lulusan pertama gitu. Jadi pada saat lulus nanti sudah
kita harus sudah terakreditasi gitu. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya akreditasi minimum B. Kalau yang begitu kita dibukakan itu otomatis sudah akreditasi minimum istilahnya sekarang gitu. Jadi semuanya itu sudah legal gitu. Nah, kemudian untuk yang program profesi insinyur itu juga sedang dalam proses pengusulan akreditasi. Itu juga sebenarnya prodi juga ya, program studi itu ada akreditasinya gitu. Kemudian Pak Jerry, Pak ini ya Pak Rido, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang tidak saya jawab nanti mohon untuk di ini bagian akhir nanti mungkin saya akan berikan kesempatan ya, sama Pak Agus juga ya. Pak Dinar kalau nggak salah sudah minta izin karena mau mengajar tadi. Jadi ada pertanyaan tentang linearitas. Nah, linearitas itu definisinya sudah sangat luas sekarang. Apalagi kalau di program-program kita yang interdisiplin, ya itu sebenarnya tidak lagi ada apa namanya definisi yang rigid mengenai linearitas ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau jadi dosen gitu? Nah, kalau memang mau jadi dosen, maka ambillah bidang yang paling dekat dan risetnya nanti yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diklaim sebagai kepakaran nantinya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang dari praktisi kan tidak apa namanya tidak ada isu tentang linearitas ya. Silabus, nomor kontak dan lain-lain silakan nanti bisa di-share. Bapak Ibu silakan gabung ke jadi Mbak Lita di-share lagi silakan nomor-nomor kontak sama email, nomor kontak, web dan lain sebagainya supaya nanti yang butuh informasi lebih detail termasuk silabus dan lain-lain silakan. Di website itu kalau kurikulumnya sudah ada ya. Jadi termasuk kuliah-kuliah apa yang diambil di website itu sudah ada. Tapi kalau butuh lebih detail sampai isinya masing-masing mata kuliah, nah itu nanti masih perlu kita kirimkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang di web itu tidak muncul sampai silabusnya ya. Gelar S3 itu DR, semua di Indonesia program doktor itu gelarnya sama yaitu DR ya. Kemudian MMT dan DMT tidak ada bedanya antara sebelum jadi sekolah dan sesudah jadi sekolah. Sekolah itu hanya organisasi yang menaungi saja. Yang penting itu prodinya sebetulnya sama bidang keahliannya. Prodinya nggak mau dicantolkan dimanapun sebetulnya tidak masalah ya. Jadi kontennya tetap sama. Ini hanya unit pengelolanya saja yang berubah ya. Dengan menjadi sekolah tentu harapannya kita akan lebih kencang berlari kan begitu ya supaya lebih fleksibel ya. Kalau dulu departemen kan masih di bawah fakultas. Ini dengan kita berada di sekolah itu sudah sejajar dengan fakultas. Jadi kita apa namanya kalau ininya lebih leluasa lah secara birokrasi lebih mudah gitu ya. Kuota kita relatif fleksibel ya. Kalau dari sisi kuota, biasanya sih kalau yang MMT kita itu terima 2, eksekutif sama profesional gitu. Jadi satu kelas. Ya itu aja. Jadi satu kelas kita bisa sampai sekitar 20-an orang gitu. Jadi 20 sampai 30 orang gitu. Jadi saya rasa tidak, terutama yang kita lihat itu adalah lebih kepada kompetensi dan kecocokan ya. Jadi nanti pada saat mendaftar pastikan misalnya punya nilai bahasa Inggris, punya TPA, kemudian ada yang memberikan referensi dan wawancara itu penting sama ada tes tulis ya nanti barangkali bisa dijelaskan oleh tim Mas Asis sama Mbak Lita. Barangkali kalau Bapak Ibu sudah ikut grup, ya grup bagi yang berkenan ikut grup untuk yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan itu kalau nggak salah ada grupnya. Silakan nanti ada di kayaknya Mbak Lita sama Mas Asis itu sudah punya grup di situ ya. Nah, itu mungkin nanti saya akan lanjutkan lagi barangkali Pak Jerry ada tambahan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum jawab. Ini pertanyaan tentang biaya, Prof. Oh, biaya. Silakan. Biaya itu gini, jadi saya jelaskan. Yang profesional, jadi biaya itu rentangnya antara per semester, kecuali yang teknomarketing nanti saya jelaskan.
kecuali yang teknomarketing, range biayanya itu antara 15 sampai 20 juta per semester. Nah, yang 15 yang mana? Tapi 15 itu semester depan mungkin sudah tidak ada. Jadi ini mungkin terakhir kita menggunakan biaya 15. 15 itu yang terdaftar sebagai profesional di kelas Surabaya. Gitu ya Pak Jerry ya? Ya, betul Pak. Nah, kalau yang kelas eksekutif di Surabaya itu 17,5. Ya. Kemudian yang Jakarta itu 20 juta dan semua PJJ, ya. Jakarta dan semua PJJ, ya Mbak Lita, betul ya? Itu 20 juta. Ya, betul Pak. Betul Pak. Iya betul. Ya. Ya. Nah, seperti itu sama yang kalau teknomarketing itu satu paket 80 juta, satu paket. Jadi kita tidak ngitung per semester, cuman dibayar 3 kali. Itu 30 juta, 25 juta, 25 juta. Enaknya kalau molor nggak usah nambah lagi bayarnya. Nah, kalau yang lain, kalau setiap molor itu harus bayar satu kali per semesternya. Gitu. Nah, itu yang teknomarketing agak beda sedikit bisa. Yang program doktor itu 25 juta per semester. Ya, murah sekali. Itu TK aja ada yang semahal itu kok. Jadi murah di ITS ini. Ya. Monggo Pak Jerry, ada lagi Pak? Saya kira sudah cukup jelas. Nanti pendaftarannya kita masuk ke non RPL nanti ya, Bapak Ibu ya, karena untuk MMT dan yang masuk ke dalam SMT itu tidak masuk dalam RPL, tapi masuk dalam non RPL karena kita interdisiplin. Ya. Jadi calon daftar ya, calon mabanya itu dari berbagai bidang ilmu ya, sehingga nanti untuk pendaftarannya kita masuk ke non RPL ya, karena ada beberapa yang WA saya sudah terlanjur daftar di RPL, ternyata pilihan yang MT tidak ada. Ya. Ya, Akhirnya jadi kita yang RPL itu hanya yang program profesi insinyur yang di tempat kita. Ya, selain itu jangan ambil yang jalur RPL. Yang program doktor itu kalau misalnya ada yang belum daftar dan mau daftar, ambil aja yang doktor eksekutif. Ya, nggak ada bedanya sebenarnya. Kita tidak membedakan jalur kalau dokter itu. Yang Jakarta, kita itu sebelum pandemi punya kelas di sana. Setelah pandemi, kemudian karena semuanya berlangsung online, kita tidak, jadi kita stop dulu kelas fisiknya di sana. Nanti kalau misalnya sudah aman lagi, kita akan buka lagi kelas fisik di situ sehingga sebagian besar pertemuan-pertemuan bisa dilakukan di sana. Nanti mungkin ya hanya 1-2 kali akan dijadwalkan ke Surabaya supaya tahu kampusnya. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin pada saat weekend gitu akan dijadwalkan. Gitu. Untuk persyaratan DMT yang doktor memang kita memberikan persyaratan minimum 5 tahun pengalaman kerja dan pernah menduduki posisi manajerial. Nah, itu sudah disampaikan oleh Mbak Lita tadi ya. Jadi kenapa begitu? Karena kita merancang program DMT itu seperti kalau di luar negeri namanya DBA, Doctor of Business Administration, tidak sangat akademik, tetapi lebih ke lebih ke profesional. Jadi gitu. Gelar sudah tadi ya, MMT, doktor. Untuk beasiswa, Prof. Ini yang beasiswa. Nah, yang MMT karena itu sudah A, itu bisa apply LPDP. Ya, jadi kalau mungkin yang berminat apply beasiswa LPDP ada di situ. Sedangkan kalau yang 2 MMT maupun yang inovasi sistem, kita juga ada beasiswa fresh graduate, tetapi itu kalau nggak salah hanya yang S1-nya dari ITS ya Pak Jerry ya? Kalau nggak salah, betul. yang fresh graduate. Tapi yang S1-nya dari ITS yang lulus 2 kali wisuda terakhir. 2 kali wisuda terakhir. Nah, 2 kali wisuda terakhir. Itu ada. Tapi jumlahnya terbatas, Prof. Untuk yang di MMT terbatas. Untuk kita kuotanya yang dapat. Lumayan, kita dapat 3 lah setiap semester ya, 3 orang jatah untuk dapat beasiswa setiap semester.
Nah, jadi banyak pertanyaan tentang kelas seperti yang saya katakan tadi. Kelas kita itu kita sudah rancang hybrid ya. Hybrid itu maksudnya dosen sebagian mahasiswa di kelas, nanti mungkin yang lainnya bisa ngikuti ya. Nah, bagaimana ngaturnya kita belum tahu, yang jelas karena ini masih pandemi dan walaupun ke depan mungkin kita sudah ada yang offline masih transisi, pasti kita masih sangat fleksibel. Jadi enaknya kalau ngambil sekarang begitu. Jadi kalau misalnya oh saya ingin ke kampus, ya datang ke kampus. Kalau misalnya nanti, oh rasanya ini hujan deras, saya ngikuti dari rumah saja gitu. Kita di awal-awal akan kelihatannya masih 1-2 semester ke depan modenya akan seperti itu. Yang di luar pulau pun bisa ngikuti, ya. Jadi gitu. Baik, nggak tahu apa ada yang lain. Nah, yang S3, ini kalau S3 Bapak Ibu, kalau mau ngambil S3, salah satu yang akan dinilai nanti adalah kesiapan proposal penelitian. Nah, silakan untuk bisa mematangkan proposal itu boleh berkomunikasi dengan calon dosen pembimbing sebelum pendaftaran. Nah, itu sangat diharapkan. Ya, kalau mendaftar kemudian tidak ada komunikasi, itu takutnya nggak ada yang nanti nggak ada yang membantu di dalam penyempurnaan proposalnya. Kalau belum tahu siapa yang akan kira-kira cocok jadi pembimbing, kontak kami. Saya, Pak Yeri, atau tim tendik kami bagian pendaftaran, itu nanti akan tentu saja kita akan mencoba pasangkan dengan kira-kira dosen pembimbing yang pas, sehingga sempat berkomunikasi, buat proposal, jangan lupa ya, buat proposal, nanti kita akan upload contohnya. Jadi dari kemarin mau upload contoh proposal di situ belum sempat. Dan jangan lupa untuk S3, walaupun ini sifatnya mendekati DPA di luar negeri ya, modelnya kayak Doktor Business Administration, tapi tetap kalau Bapak Ibu mau buat proposal untuk S3 harus menggunakan referensi dari jurnal-jurnal internasional, walaupun kalau di awal mungkin ya cukuplah 10-15 begitu, ya sebagai indikasi bahwa Bapak Ibu sudah mulai mencoba belajar bagaimana caranya riset untuk S3. Jadi kira-kira begitu. Tentu kalau ada calon pembimbing akan sangat membantu nanti ya. Nyoman, ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Ya. Apakah program PPI dan Magister MIST bisa diikuti secara paralel atau bersamaan, Pak? Nah, Pak Ridho, silakan. Ya. Jadi kalau di Bapak Ibu untuk PPI, ini kan sesuai dengan ketentuan tadi, itu kan syaratnya kita itu sudah lulus S1 teknik ya, dengan punya pengalaman 2 tahun, gitu ya. Karena memang di ITS belum ada yang reguler. Nah, kalau ada reguler, ini bisa memungkinkan ya untuk bisa langsung di situ karena ada magang keprofesian begitu ya. Tapi karena di ITS masih RPL, jadi syaratnya ini memang asalkan Bapak Ibu sudah lulus S1 dan punya pengalaman keprofesian insinyur 2 tahun, itu boleh bergabung begitu. Apakah nanti misalkan bisa diparalelkan dengan magister, monggo. Begitu. Mungkin peluangnya bisa ya Pak Nyoman? Bisa. Bahkan kemarin, cuman ini mungkin belum sekarang. Kalau misalnya sekarang ngambil S2, semester depan mau daftar, mungkin jangan di semester 1 langsung kedua-duanya ya. Mungkin yang program magisternya daftar katakanlah semester ini, semester depan kemudian ngambil, toh itu kan cuma 1 semester ya, yang ya, PPI. Betul. Nah, kita sudah usulkan ke Pak WR2 kemarin supaya itu kan program bundling ya, kita bisnis sedikit lah. Jadi ada diskonnya nanti gitu untuk yang PPI. Kira-kira begitu. Jadi intinya boleh ya. Jadi selama bisa mengatur waktu kan begitu. Dan itu kan kuliahnya enggak banyak toh ya Prof Ridho ya. Kuliahnya kalau RPL hanya nanti kuliah pertama itu bareng-bareng begitu ya. Terus nanti di pertengahan itu tergantung Bapak Ibu dosen, kecuali nanti yang pengisian
vibe begitu ya. Jadi itu memang Bapak Ibu memang perlu waktu ya. Jadi kuliahnya hanya 3 kali, Pak. Jadi di rencana 16 tatap muka itu hanya 3 kali. Oke. Dan itu bisa online, Pak. Gitu. Ya. Oke, jadi gampang sekali. Jadi sangat bisa diikuti secara paralel. Itu yang program Profesi Insinyur ya. Baik. Biayanya 12,5 juta satu semester. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, Prof. Ridho. Apakah ini sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia? Nah, silakan. Oh ya. Jadi PSPPI ini itu memang adalah program PII pusat ya, Profesi Insinyur Indonesia. Jadi memang kalau dulu untuk SIP ini karena ini kan PII ini di waktu yang dekat ini kan memang ada program STRI ya, Surat Tanda Register Insinyur. Jadi supaya para insinyur itu dalam praktek keinsinyurannya itu terregister. Nah, memang karena STRI itu sebenarnya kan diperoleh setelah kita mendapatkan sertifikat insinyur profesional. Ya. Tetapi ini ada program STRI, ini boleh yang mungkin belum mengikuti PSPPI begitu ya, belum mendapatkan SIP asal lulusnya ini sebelum 2014. Nah, tetapi kalau lulusnya setelah 2014, maka untuk mendapatkan STRI itu memang prosedurnya bergabung di PSPPI ini. Ya, jadi PSPPI ITS itu ya memang kita sudah punya MOU ya dengan PII begitu ya. Jadi memang kegiatan untuk sertifikat insinyur profesional ini diamanahkan di perguruan tinggi begitu ya, dan alhamdulillah ITS ini mengadakan kegiatan ini. Begitu, Prof. Nyoman. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ridho. Ada juga tadi pertanyaan mengenai yang startup ya. Startup, ya kita satu kelas lah biasanya jalan, tetapi saya yakin kita bisa akomodatif lah. Jadi belum menentukan kuota gitu ya. Jadi memang kalau yang dua ini kan program kerjasama. Yang teknomarketing itu kerjasama dengan Makles Institute. Nah, Makles Institute itu nanti termasuk Pak Hermawan Kertajaya ikut mengajar nanti. Jadi magangnya nanti akan dihandle oleh Pak Hermawan langsung, dan itu ada program magang. Nah, itu uniknya. Jadi memang yang teknomarketing itu ada program magang, akan dihandle sendiri oleh Pak Hermawan. Nanti di network perusahaan-perusahaannya Makles gitu. Nah, sedangkan satu lagi program yang tadi yang juga kerjasama adalah program startup teknologi ya. Startup teknologi itu ada workshop dengan industri, ada workshop inovasi ya. Satu workshop inovasi, yang satu adalah project industri. Nah, itu nanti IDS College yang mitra kita itu di belakangnya banyak perusahaan startup. Ada juga yang besar-besar sudah mendekati unicorn, ya artinya sudah size-nya cukup besar. Ya, saya tidak menyebutkan, tapi hampir di semua bidang ada. Di fintech ada, di edukasi ada, di logistik ada, kemudian di e-commerce ada, ya, dan lain-lain. Nah, itu nanti dengan mudah kalau misalnya masuk ke yang bidang keahlian itu, nanti akan dibantu oleh mitra kita itu untuk mencarikan tempat untuk workshop, tempat untuk berinteraksi dengan industri gitu. Tentu yang industri yang dimaksud adalah industri-industri startup yang sudah cukup mapan lah gitu. Nanti seperti itu. Kemudian yang dokter ada pertanyaan juga, apakah ada konsentrasi? Tidak ada konsentrasinya di yang dokter itu, tetapi kita open untuk semua bidang-bidang manajemen teknologi. Manajemen teknologi kan luas. Supply chain apakah boleh? Boleh. Nah, ya, jadi sangat boleh. Ya, kita punya cukup banyak dosen-dosen yang berkecimpung di bidang supply chain ya. Jadi itu salah satu unggulan kita tentu saja
Ya, supply chain bisa, mau ke intinya hampir semua bidang-bidang yang di MMT-nya, yang di S2-nya itu bisa dijadikan sebagai area riset di bidang di yang S3-nya gitu. Beasiswa tadi sudah. Manajerial tidak berarti harus manajer. Manajerial yang dimaksud itu adalah mengelola sumber daya termasuk orang, ya. Jadi selama punya mungkin staf-staf yang dikelola, kemudian punya hak untuk ambil keputusan, itu dianggap sebagai managerial position, ya. Supervisor lah, at least saya kira itu sudah bisa dikategorikan sebagai managerial position. Iya, tadi yang di Jakarta sudah saya jelaskan ya. Yang Jakarta itu kita yang buka di Jakarta itu sebetulnya sekarang adalah yang manajemen project, supply chain management, sama business analytics, sama sekarang yang dengan IDS itu juga buka di Jakarta itu untuk yang startup teknologi. Gitu. Yang lain-lainnya mungkin kalau yang prodi bidang keahlian yang lain tetap bisa diikuti dari luar kota, tapi statusnya nanti adalah status PJJ. Gitu. Timeline pendaftaran, silakan Mbak Lita atau Mas Asis bisa dijelaskan sebentar sambil mungkin kita lihat-lihat kalau ada pertanyaan lain yang masih harus dijawab. Timeline-nya, kemudian syarat-syarat, prosedurnya untuk pendaftaran, silakan disampaikan. Siapa yang bisa menyampaikan, Mas Asis atau Mbak Lita? Baik, Pak Nyoman, apa suara saya bisa didengar, Pak? Bisa didengar, silakan. Baik, mohon izin waktunya sebentar, Bapak Ibu. Baik, berikut Bapak Ibu untuk informasi yang cukup lengkap yang sudah kami upload melalui website, dan informasi ini mungkin sudah Bapak Ibu akses beberapa kali. Nah, informasi yang berubah yakni berkaitan dengan waktu pendaftaran, di mana sebelumnya pendaftaran berakhir 12 Desember, namun saat ini sudah di-extend pendaftaran berakhir di 2 Januari 2022. Untuk ujian masuk, mulai ini rentang waktunya dari tanggal 3 sampai 14 Januari 2022, namun kemungkinan untuk di SIMT, program Pascasarjananya, seringnya dilangsungkan pada hari Sabtu. Jadi kemungkinan untuk ujian masuk akan dilaksanakan pada 8 Januari 2022. Namun untuk informasi pastinya, bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar, nantinya akan kami buatkan grup WhatsApp yang khusus untuk pendaftar, dan melalui grup tersebut akan kami informasikan terkait teknis pelaksanaan ujian seleksi masuk nantinya. Kemudian untuk pengumuman di tanggal 16 Januari, dan untuk informasi lebih lengkap seperti yang tertera pada website berikut. Pak Nyoman untuk informasi terkait timeline. Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa di screen capture Bapak Ibu yang membutuhkan itu. Mungkin dikembalikan lagi Mas Aziz. Oh, baik Bapak. Biar bisa di screen capture bagi yang membutuhkan. Ya, berikut Bapak Ibu. Screen capture bagi yang membutuhkan, sama kontaknya, mungkin kontaknya yang di bawah itu ya. Baik, berikut untuk kontaknya. Kontaknya ya. Nah, jadi bisa di screen capture Bapak Ibu. Itu kontaknya, tapi ya enaknya masuk ke web itu supaya kalau mau WA langsung chat di situ ya, bisa langsung chat dari sana gitu. Baik,
Tadi ada pertanyaan, tesnya nanti online apa offline? Masih online ya. Tesnya kita pastikan online untuk yang tanggal 8 Januari. Ya. Jadi ujiannya online, ya sudah dijawab ya. Pendaftaran kita buka setiap semester ya, untuk semua program-program kita. S2 itu harus menghasilkan tesis, kalau S3 menghasilkan disertasi. Durasi normal kalau yang S2 adalah 4 semester, tapi banyak yang bisa menyelesaikan 3 semester bagi yang cepat-cepat ya. Yang cepat. Bahkan ada yang sambil kerja menyelesaikan 3 semester juga ada. Yang lebih dari 4 semester ya juga ada gitu ya. Nah, itu yang S2. Yang S3 durasi normalnya adalah 3 tahun. Ya, jadi 6 semester. Bagi yang sangat progresif mungkin bisa lebih awal dari 3 tahun. Nah, tetapi biasanya sih banyak yang lebih dari 3 tahun. Ya, kalau bisa 3 tahun itu sudah super lah, sangat bagus gitu. Nah, itu kalau yang S3. Jadi memang kalau yang mau ngambil S3, tanya-tanya dulu diri sendiri apa betul nggak mau ngambil S3 ini karena lama itu ya. Jadi kalau yang S3 itu apa sih sebenarnya S3? Ini karena banyak pertanyaan tentang S3 tadi ya. S3 itu kita akan mendidik seseorang menjadi seorang peneliti mandiri, 2, tentu saja kalau di kita ada tambahannya, seorang pengambil keputusan yang bisa mengambil keputusan yang kompleks berbasis pada analisis. Nah itu, barangkali kalau yang dosen itu sangat bias ke nomor 1, kalau para praktisi mungkin kita lebih tekankan ke yang nomor 2, tetapi yang nomor 1-nya nggak bisa hilang. Tetap nanti diharapkan, walaupun dari praktisi, itu punya skills untuk melakukan riset. Sehingga nanti ya manfaatnya pada saat masih aktif kerja di perusahaan, barangkali itu akan sangat membantu untuk kita pada saat mengambil keputusan-keputusan di organisasi, di perusahaan, atau pada saat pensiun ya bisa jadi dosen atau sambil jadi dosen gitu ya. Nah, karena sekarang kita wajib kalau S2 ini wajib yang ngajar itu sudah S3 misalnya gitu. Kecuali kalau yang S1 ya bolehlah diajar oleh yang masih S2. Itu saya rasa masih ada yang lain, boleh silakan kalau ada yang mau langsung bertanya, silakan. Barangkali ada yang tertinggal. Pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ya, baik dari Pak Sony Sugiarto, Pak. Oh, Pak Sony, silakan. Izin untuk bertanya, Pak, untuk proses pendaftaran KAP dan PIN bagaimana, Pak ya? Oh, Mas Asis mungkin bisa jawab. Baik, Pak Nyoman, mohon izin untuk share screen juga, saya jelaskan secara singkat. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, untuk pertama, Bapak Ibu bisa mengunjungi halaman simtits.its.ac.id. SMIT ya, bukan SIMT itu beda. SIMT itu nama sekolah kita. Jadi ini Bapak Ibu jangan keliru ya. SMIT ya. SMIT ya. Jadi seleksi mahasiswa ITS ya supaya gampang. smits.its.ac.id. Nah gitu ya. Silakan lanjut Mas Asis. Baik, terima kasih Prof. Nyoman. Jadi untuk lamannya ini tadi smits.its.ac.id. Kemudian bagi yang belum mempunyai kode bayar KAP dan PIN bisa memilih pada menu pendaftaran online, kemudian pada menu pasca sarjana non RPL. Kami tekankan Bapak Ibu untuk pendaftaran di MMT ITS, kemudian di MIST ITS untuk pendaftaran semua melalui jalur non RPL. Kemudian setelah itu ada informasi belum punya KAP dan PIN, silakan diklik di sini. Di sini ada isian data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, kemudian program yang dipilih, magister atau doktor, kemudian email. Email ini saya sarankan sebaiknya domainnya bisa menggunakan Gmail, kemudian masukkan kode di bawah ini. Yang dimaksud kode di bawah ini itu yang ini Bapak Ibu.
Nah, ini ada button daftar. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi ini, kemudian mengeklik daftar, ini ada beberapa yang masih terlewat. Setelah klik daftar, itu seharusnya ada button lagi, yakni kirim. Setelah daftar, nanti akan muncul button kirim. Setelah diklik kirim, itu sistemnya auto reply Bapak Ibu, jadi otomatis akan masuk ke email Bapak Ibu yang ditulis di sini. Nah, apabila tidak muncul pada inbox, bisa coba dicari di spam. Seperti itu untuk informasinya. Selanjutnya, setelah memperoleh kode bayar, Bapak Ibu kembali lagi ke halaman Bapak Ibu dengan kode bayar bisa melakukan pembayaran. Untuk informasi pembayaran itu bisa dicek pada website kami. Ada pada bagian home Bapak Ibu. Baik, mohon maaf untuk sinyalnya sedikit bermasalah. Nanti untuk informasi lengkap Mungkin gini, pendaftaran untuk ada yang di sini. teknis langsung kontak ke Baik. Mas Asis atau Mbak Lita ya, lewat Ada nomor di sini Bapak WhatsApp Ibu. yang ada di sana. Ya, Payment prosedur. ya. Baik, betul. Setelah melakukan pembayaran, kembali lagi ke SMITS, ke pendaftaran online berikut untuk melakukan pendaftaran dengan login ke API dan PIN-nya. Mungkin itu Pak Nyoman Ya, informasi. baik. Kalau ada yang kurang jelas mengenai teknis pendaftaran, silakan kontak ke nomor WhatsApp yang ada di situ ya. Itu di posting lagi sama Mbak Lita WhatsApp-nya di situ ya. Kemudian tadi ada pertanyaan. Ya, sama-sama Pak. Prof. Ridho ada pertanyaan, kalau Eskom bisa mendaftar PPI apa tidak? Kan insinyur juga itu Pak, kan informatika itu. Ya, sarjana komputer. Bisa ya. Tapi syaratnya memang 2 tahun memiliki pengalaman keprofesian insinyur, Pak. Oke. Baik. Ya, itu tadi pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Kemudian tadi ada yang tanya ya, apakah boleh pindah bidang? Nah, jadi formally tidak, karena kita itu punya kewajiban untuk melaporkan semua mahasiswa beserta aktivitasnya setiap semester ke PD Dikti namanya. Jadi data kita itu semua ditarik oleh Dikti. Nah, jadi NRP gitu nggak boleh berubah, jadi nggak bisa pindah-pindah. Tapi kalau ada yang merasa salah jalur, itu pernah terjadi. Kemudian yang saya lakukan apa? Nggak usah pindah bidang keahlian, tercantumnya tetap yang lama, tapi saya perbolehkan untuk ngambil kuliah-kuliah di bidang keahlian yang lain. Karena sebetulnya kuliah-kuliah bidang keahlian yang lain itu kan pilihan sebetulnya. Jadi saya kadung terdaftar di manajemen teknologi informasi, tapi saya mau ngambil pilihan-pilihan di manajemen proyek karena saya nggak cocok di situ. Nah, itu saya perbolehkan kalau ada alasan yang kuat yang menyatakan bahwa saya kadung salah pilih gitu ya. Jadi itu nanti, tapi tetap dia tercatat lulus sebagai lulusan manajemen proyek gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kontennya bisa kita sesuaikan, tapi karena kita itu rigid dari sisi ininya, karena apa? Karena semua data itu kita laporkan ke Dikti setiap semester gitu. Baik, Pak Cheng Giap, yo silakan. Ada pertanyaan? Ya, selamat malam. Izin Prof tanya Prof. Saya nyambung yang tadi ya Prof ya. Ya, Saya Pak. dosen Prof, pendidikan S1, S2 bidang TI. Nah, saya hanya memastikan nih Prof, karena ini ada statement dari rekan yang memang katanya karena kalau dosen kan butuh linearitas ya Prof ya. Ya. Jadi apakah memang tadi Prof mengatakan nggak masalah ya kalau di sisi penelitiannya
ambilnya semua ke jalur bidang TI. Nah, sedangkan di ITS juga sebenarnya kan kalau saya lihat ada program doktoral untuk bidang ilmu komputer murni ya. Ah. Nah, maksud saya kalau saya ambil di yang DMT ini, secara kedepannya kayak seperti buat Jafung dan lainnya itu sekiranya ada masalah nggak ya, Prof ya? Bapak dari bidang apa, Pak? Teknik informatika. Oh, teknik informatika. Ya, S1, Ya. S2 teknik informatika. Nah, kebetulan saya dosen. Nah, maksudnya saya memastikan kita bicara ke depan, kalau dikatakan linearitas kan tadi Prof mengatakan yang penting penelitiannya. Nah ini Ya, betul. kira-kira dari sisi background ilmu kan lebih dominannya ke manajemen nih kalau yang saya lihat ya. Sedangkan tekniknya ini atau teknologinya ini lebih kepada nanti hasil-hasil penelitiannya saya diarahkan ke kombinasi antara manajemen dan teknik. Apakah seperti itu, Prof? Jadi yang saya mempertegas bahwa pada saat saya lulus nanti sekiranya apakah dikti dan untuk kepengurusan Jafung dan lainnya apakah diakui gitu untuk linearitas kalau bicara linearitas. Terima kasih Prof, hanya mempertegas pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Ya. Kalau dari pengalaman saya itu diakui karena saya sendiri dulu S1, S2 teknik industri, kemudian S3-nya saya ngambil di bidang manajemen sains namanya di Inggris. Tapi riset saya masih terkait dengan inventory modeling yang domainnya masih di teknik industri dan itu tidak ada masalah. Itu pun zaman dulu ketika kita belum direlax masalah ininya linearitas. Sekarang kan lebih leluasa, lebih ini bidang ilmu sama bidang penelitian. Mestinya tidak, karena nanti yang membimbing Bapak juga mungkin dari informatika gitu. Jadi dosen-dosen informatika banyak yang mengajar dan membimbing di DMT ini. Gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Baik, Pak Yoga, silakan. Ya, Prof. Nyoman, terima kasih Prof. Ya, mungkin pertanyaan saya kepada Prof. Nyoman dan Prof. Rido ya. Yang pertama kan tadi saya mendengar itu Prof ya, ada diskon untuk mahasiswa MMT yang mengikuti profesi insinyur ya Prof. Iya. Kebetulan saya saat ini kan sebagai mahasiswa MMT Prof. Semester 2, saya ini berminat untuk mengikuti program profesi insinyur Prof. Ya. Itu Prof, dan prosedurnya seperti apa Prof? Kita mendapatkan diskon tersebut Prof. Kalau diskonnya masih diajukan untuk semester depan ini kelihatannya ya Pak Rido ya. jadi itu butuh proses soalnya kita ngajukan dulu nanti baru di-approve. Gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang mendaftarnya belum dapat. Ya. Baik Prof, terus pertanyaan saya kedua kan saya sebagai mahasiswa MMT kelas eksekutif Prof ya. Jumat Sabtu. Saya lihat dari website PPI ITS ini kan jadwalnya Sabtu Prof ya. Apakah itu bagaimana Prof ya solusinya itu kalau saya minat bergabung mengikuti PPI ITS Prof? Tadi Prof Rido bilang kuliahnya cuma 3 kali ya? 3 kali. Itu hari apa? Ya Sabtu Pak. Jadi online Pak. Online kuliah. Ya, terus kemudian ini kan nanti kan biasanya kuliah pertama Pak, kuliah pertama. Terus nanti di pertengahan dan di akhir itu biasanya hanya koordinasi begitu. Ya, baik. Jadi enggak Pak, bisa dikoordinasikan lah dengan dosennya. Karena sifatnya kan RPL Pak ini Pak. Jamnya kurang lebih biasanya ada yang sudah mulai jam 7, ada yang jam 9, Pak. Sampai seharian? Kalau yang di kuliah pertama itu biasanya sampai jam 12, Pak. Jadi jam 8 sampai jam 12. Ya. Gitu, Pak. Baik, itu gambarannya, Pak Yoga. Jadi mungkin amannya ambil ketika sudah misalnya semester 3 atau 4 gitu. Sehingga tidak banyak kuliah ya. Baik Pak, terima kasih banyak informasinya Pak. Sama-sama. Baik, apakah ada lagi masih mungkin barangkali 1-2 pertanyaan lagi?
sebelum kita akhiri. Pak Nyoman, ada Ya. yang menanyakan mengenai biaya selain biaya kuliah yang 20 juta per semester, dan tadi ada yang menanyakan apakah ada uang pangkal juga setiap untuk masuk ini? Tidak ada, itu enaknya di ITS. Jadi kalau yang pasca sementara ini kita tidak ada uang pangkal, kecuali hanya ada tambahan uang untuk pengenalan ITS yang nilainya hanya berapa, 1.250 ya, 1.250.000 apa 1,5 Ya, juta? betul, 1.250. 1.250 ya Pak. Jadi ya. Untuk IPITS. Hanya untuk IPITS namanya, yaitu informasi dan pengenalan ITS gitu. Hanya itu aja tambahannya. Ada lagi enggak Mbak Misa yang mungkin belum kejawab? Sudah ya? Kiranya. Sudah, Prof. Baik, sudah. Nanti kalau memang ada yang belum, silakan kontak kami. Terutama yang biasanya yang mungkin syarat-syaratnya belum lengkap gitu ya. Ada yang belum punya TOEFL atau TPA, silakan kontak tim kami. Barangkali karena ya tidak berarti itu tidak penting ya, itu penting, semua penting, syarat-syarat itu syarat yang diharuskan. Tapi kadang ada yang ngutang misalnya gitu ya, ini sedang tes ini belum keluar hasilnya, tapi kita lihat wawancaranya bagus ya sudah nanti disusulkan, jadi ada yang seperti itu. Tapi ya supaya tidak seperti itu selama masih memungkinkan, ini karena masa pendaftarannya masih juga diperpanjang, silakan lengkapi syarat-syaratnya. In case memang sampai masa akhir pendaftaran ada yang punya masalah seperti itu, kontak Mbak Lita sama Mas Asis, nanti akan barangkali bisa memberikan advice di situ. Demikian saya rasa kita akhiri. Kalau demikian acara pada malam hari ini. Barangkali mungkin masih ada pertanyaan ya? Masih ada pertanyaan, silakan. Pak Eko ya. Ini kalau saya nurun barang dicek. Ya. Selamat malam, Prof. Malam, silakan. Iya, Pak. Kan ada jurusan manajemen project ya, Pak ya? Iya. Manajemen project itu, kemudian ada lagi jurusan supply chain. Kemudian apakah kalau misalnya mengambil jurusan manajemen project itu apakah ada mata kuliah yang juga membahas ke supply chain sendiri meskipun mungkin tidak terlalu dalam lah gitu, Prof. Jadi apakah ada yang menyinggung ke sana atau memang kalau mau minat ke supply chain ya memang harus terjun ke supply chain seperti itu. Soalnya kan sepertinya walaupun ada mungkin hanya 1-2 kali pertemuan, bukan mata kuliah. Tapi Bapak boleh kalau misalnya punya alasan khusus gitu, misalnya, oh saya ngambil manajemen proyek, tapi saya ingin juga ngambil satu pelajaran dari supply chain. Itu diperkenankan. Oke. Jadi memang ada kesempatan untuk menggabungkan dua basis seperti itu ya, Prof ya. Ya, tapi tidak betul-betul bebas. Bapak harus ngajukan dulu nanti. Oke, paham. Ya, gitu, Pak. Ya. Tapi memang tetap ada kesempatan untuk tetap ada kesempatan dan pernah saya memberikan kesempatan itu beberapa kali. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Pak Nyoman, ada pertanyaan lagi nih Pak mengenai ijazahnya Pak. Apakah status ijazah magister yang PJJ Pak dan yang reguler itu sama saja Pak? Sama. Ijazah itu Sama. sendiri. Tidak ada bedanya. Iya. Tidak ada bedanya. Tidak akan tertulis status PJJ atau reguler. Yang tertulis adalah gelar sama bidang keahlian. Bidang keahlian tertulis di ijazah. Gitu. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Haryo, apakah ada pesan-pesan Pak Haryo sebelum kita tutup? Pak Haryo ini adalah Wakil Dekan Sekolah Interdisiplin SIMT ya. Enggak, Pak. Selamat malam, mohon maaf saya di jalan ini, Prof. Oh, di jalan, oke. Silakan. Iya, ngikuti dari di jalan tadi. Iya. Saya kira sudah cukup lengkap ini minatnya. Banyak sekali, semoga lancar prosesnya Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini. Kami siap siap melayani Bapak Ibu sekalian dan semoga prosesnya lancar, bisa diterima, bisa sukses bersama kami di SIMT. Gitu ya, Prof ya. Terima kasih Pak Rio. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada Pak Agus Dwi, itu adalah kepala bagian kita, rajin sekali ikut juga dari awal. Pak Agus. Malam Pak Agus.
Selamat malam, Prof. Ya, baik, terima kasih. Oke. Paling enggak kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kalau ke kampus mungkin akan ketemu Pak Agus, ada Mbak Misa, itu juga biasa ngantor di kampus. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang di sekitaran Surabaya, ada yang ingin bertanya-tanya langsung datang, silakan. Kantor kita buka mulai jam berapa Pak Agus? Jam 9 ya? Jam 8 Pak sudah ada. Oh, jam 8 sudah ada sampai teman-teman terakhir jam maghrib Pak biasanya Pak. Nah, gitu. Jadi kampus kita ada di Cokro Aminoto yang di sekitaran Surabaya Raya. Silakan kalau mau punya feel kayak apa sih MMT ini atau MIST gitu ya atau SIMT ini bolak-balik singkatannya ya. Nah, secara fisik jadi supaya kita kenal fisiknya gitu. Silakan. Kalau mau tanya-tanya, mau main-main ke situ silakan. Jadi di Jalan Cokro Aminoto 12A ya dekat Jalan Raya Darmo ya. Di situ silakan. Kita open setiap hari mulai jam 8 sampai sekitar maghrib pada masa pandemi. Kalau sudah masa normal bahkan sampai jam 10 malam lebih ya. Demikian saya rasa. Saya kira kita akan tutup. Saya kembalikan ke Mbak Misa. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri open house dan semoga bisa menjadi keluarga besar SIMT ITS. Kami ingatkan pula Bapak Ibu jika ingin membutuhkan informasi mengenai kami untuk program-program kami termasuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi kami juga lewat Instagram @officialmmt Bapak Ibu. Lalu juga ada di Facebook dan ada WhatsApp kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses sumber informasi tersebut untuk selalu keep connect dengan kami. Terima kasih banyak sudah hadir dan semoga bisa mengikuti menjadi keluarga besar SIMT. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam semuanya. Sampai jumpa Bapak Ibu di open house selanjutnya. Ya, silakan follow Instagramnya, itu aktif sekali, banyak informasi di situ, silakan. Ya. Baik, kita akhiri. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Prof.